Saudara paman Bobi Nasution Heri Lotung Siregar masuk dalam daftar tim kampanye pasangan calon gubernur calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala. Calon gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyebut dalam demokrasi tidak ada istilah paman atau keluarga. Menurut Edi semuanya sama. Edi juga menyebut Heri ditugaskan oleh Partai Hanura. Heri Lotung saudara merupakan wakil ketua umum Partai Hanura yang merupakan partai pendukung pasangan Edi Hasan. Edi juga mengaku kalau Heri merupakan temannya. Heri Lotung, ini kawan-kawan orang ini nih, Laden. Heri Lotung kawanku juga. Jadi dia itu sekarang bernaung di bawah Partai Hanura. Partai Hanura mengusung Edi Hasan. Berarti sudah pasti seluruh perangkat Hanura itu ya berada sama Edi Hasan. Heri Lotung itu bukan Heri Lotung sebagai pamannya Bobi, bukan. Heri Lotung itu sebagai Partai Hanura. Ya. Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatera Barat, begitu masuk Sumut, kejedot kepala kita. Benjol kepala kita. Itu yang disebut tadi di perbatasan-perbatasan itu jalan nasional. Itu jalan-jalannya Jokowi yang belum terselesaikan. Pilgub Sumatera Utara makin memanas. Saling sindir antar dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kembali mewarnai kontestasi Pilgub Sumatera Utara. Calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi menyinggung karir politik Bobi Nasution. Edi mengibaratkan Bobi seperti anak harimau saat masih menjadi kader PDIP. Namun, ketika sudah besar, Bobi justru melawan PDIP. Edi menyebut Bobi seperti anak harimau saat bertemu kader PDIP di Labuan Batu Selatan pada Selasa 1 Oktober lalu. Sindiran Edi langsung ditanggapi calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution. Bobi menyebut bahwa saat menjadi kader baik PDIP maupun Gerindra, keduanya sama-sama saling membesarkan. Bobi mengaku selama di PDIP, ia diajarkan untuk membesarkan masyarakat, bukan diri sendiri. Sebelumnya, Bobi Edi sempat saling sindir soal jalan rusak di Sumatera Utara. Perang urat saraf ini mulai panas saat pengundian nomor urut Pilgub Sumatera Utara. Mulanya Bobi menyinggung soal jalan rusak dan menyoroti proyek jalan senilai 2,7 triliun di era pemerintahan Edi Rahmayadi. Sindiran Bobi langsung dibalas Edi. Menurut Edi, jalan rusak di Sumatera Utara tersebut merupakan jalan nasional yang belum selesai dikerjakan oleh Jokowi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Pilkada Sumatera Utara kian memanas, saling sindir antara kedua calon gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi versus Bobi Nasution mewarnai kontestasi Pilgub Sumatera Utara. Apakah ini sebenarnya jadi bagian dari strategi kedua calon gubernur Sumatera Utara untuk bisa memenangkan hati para pemilih? Kita akan bahas bersama dengan analis politik Universitas Sumatera Utara, ada Indra Fauzan. Bang Indra, halo, selamat sore. Kalau kita lihat sore, ini kan bukan hanya sekarang ya, bukan hanya ketika debat soal saling sindir soal jalan, kemudian juga Edi Rahmayadi pernah menyebut soal menantu malaikat juga sebelum resmi bertarung dengan seorang Bobi Nasution. Yang ada sebenarnya perdebatan atau pertarungan ini hanya di permukaan atau di Sumatera Utara sendiri memang beneran panas nih Bang? Ya, kalau kita lihat di situasi saat ini sebenarnya di permukaan saja ya, masyarakat juga belum terasa begitu terasa panas ya, karena memang terkait dengan statement-statement dari kedua kandidat saya rasa itu wajar saja ya, karena untuk saling membuka front kemudian mereka juga saling menjatuhkan, saya rasa itu baik sekali bagi demokrasi di Sumatera Utara. Tapi bagaimanapun di bawah level masyarakat saya rasa ini perlu diberikan pemanasan lagi ya, karena saat ini saya rasa belum begitu terasa ya kontestasi antara pilgub ini.
karena mereka kan baru menyasar daerah-daerah yang mereka anggap menang ya. Karena Edi Rahmayadi ke daerah Labuan Batu, kemudian Bobi Nasution ke daerah Mandailing Natal dan sebagainya, sehingga perang di media pun, statement-statement di media pun masih terkesan biasa-biasa saja. Saya rasa seperti itu, karena memang ini, tapi mereka sudah memulai perang lah ya, memulai perang terbuka antara keduanya. Tapi Anda lihat ini belum sampai bisa memengaruhi pemilih, adu atau saling sindir lah kita katakan antara dua pasangan ini. Saya rasa ini belum mempengaruhi pemilih secara kolektif ya, karena berdasarkan hasil survei beberapa waktu yang lalu kan kita bisa melihat bahwa Bobi cukup nyaman di angka 35% ya, sehingga Edi yang harus bekerja keras. Nah dari situ saya melihat bahwa isu-isu yang dilontarkan bukan bagian dari program-program yang mereka harus laksanakan ya kan, seperti isu-isu terkait dengan Mulyono, isu-isu terkait dengan jalan, isu-isu yang terkait dengan anak harimau, itu hanya memanaskan saja, tapi tidak menyerang kepada program-program yang dikembangkan. Contoh misalnya apa yang menjadi visi dan misi bagi pasangan Bobi Nasution dan Pak Surya, itu kan tidak ada. Hanya mereka menilik rekam jejak masing-masing, masalah jalan, masalah kebijakan dan lain sebagainya. Dan saya rasa itu memang karakternya Pak Edi Rahmayadi ya, untuk menembus pasar-pasar politik yang ada di Sumatera Utara. Salah satunya dengan menggunakan sentimen-sentimen politik-politik, sentimen politik dinasti, sentimen kebijakan, sentimen antara kekuasaan dengan bukan kekuasaan, sehingga untuk memantik atau menyasar ke pasar-pasarnya pendukung-pendukung Edi Rahmayadi. Saya rasa seperti itu. Jadi Anda melihat kalau saling sindir, terutama apa yang disampaikan oleh seorang Edi Rahmayadi bilang kalau PDIP ini bagaikan memelihara harimau begitu saat Bobi masih ada jadi bagian dari PD Perjuangan, sebagai strategi atau langkah yang diambil karena yang dilawan ini berat, menantunya presiden, kemudian juga di belakang Bobi ada super koalisi, begitu? Ya, saya rasa seperti itu, karena kan mau tidak mau beliau harus, kalau dalam tanda kutip mengejar ketertinggalan 20% tadi ya kan cukup berat. Maka beliau mau tidak mau harus agresif. Agresifnya ini dalam artian menyerang karakter politik, menyerang background politik, karakter politiknya seperti Bobi Nasution itu dibesarkan oleh PDIP, kemudian backgroundnya beliau merupakan menantu presiden dan lain sebagainya. Jadi ini penting ya bagi Edi Rahmayadi untuk menyerang kepada aspek-aspek non formal ya. Karena kan kalau bicara program saya rasa semuanya sama baiknya ya. Tapi kalau bicara untuk hal-hal yang outside di luar itu, maka Edi Rahmayadi perlu strategi kuat ya untuk menyerang karakter-karakter politik dari pasangan Bobi Nasution Surya. Dan bagaimanapun yang dilihatnya adalah background politik Bobi Nasution, PDIP misalnya. Ini kan ada sentimen-sentimen negatif yang ingin dimunculkan oleh Edi Rahmayadi terhadap Bobi Nasution kalau karakter pemimpin seperti ini tidak baik di Sumatera Utara. Beliau dibesarkan oleh PDIP tapi kemudian dianggap mungkin oleh Edi Nasution dengan bahasa pengkhianatan dan lain sebagainya, walaupun dijawab oleh Bobi Nasution dengan cukup soft ya, tidak membalas tapi lebih kepada mencoba meredakan isu tersebut dengan bahasa-bahasa yang lebih cool, yang lebih baik, yang lebih dingin. Jadi memang Edi Rahmayadi harus membutuhkan amunisi yang cukup banyak untuk mengejar ketertinggalan elektabilitas berdasarkan hasil survei yang lalu. Tapi ini kan juga ingin dilihat bahwa memang secara individu begitulah karakternya Edi Rahmayadi. Tapi ini kan ditambah beliau ingin memastikan bahwa loyalis PDIP di daerah bersama-sama untuk bersatu untuk memilih beliau nantinya. Kemudian yang kedua tentunya background politik Bobi Nasution ini mencoba diserang untuk mendowngrade suara beliau. Bagaimanapun sasarannya adalah menganggap bahwa Bobi Nasution ini tidak loyal terhadap partai
yang membesarkannya seperti itu. Oke, ini jadi menarik ya karena Bobi sebelumnya pada saat maju jadi di wali kota Medan ini didukung oleh PDIP dan sekarang PDIP di Sumatera Utara mendukungnya seorang Edi Rahmayadi, memastikan seperti langkah yang diambil oleh Edi Rahmayadi memastikan agar suara PDIP tidak terpecah di daerah. Tapi kalau kita berkaca pada latar belakang dari pemilih di Pilgubsu, itu seperti apa? Apakah strategi ini masih bisa dipakai untuk bisa menggait hati pemilih? Mbak agak terputus. Oke, saya ulang lagi pertanyaannya, kalau kita lihat latar belakang dari pemilih atau karakter dari pemilih di Pilgub Sumatera Utara, strategi yang diambil oleh seorang Edi Rahmayadi untuk menyerang karakter atau juga profil dari seorang Bobi Nasution, rivalnya di Pilgub Sumatera Utara, apakah ini masih relate, masih bisa digunakan? Ya kalau dilihat ya salah satu strategi yang paling memungkinkan bagi Edi Rahmayadi adalah ofensif ya. Walaupun dia tidak menyerang secara pribadi, tapi dia menyerang secara karakter dan background politiknya Bobi Nasution. Bagaimanapun, apakah persoalannya relate atau tidak relate, ini adalah masalah bagaimana memainkan isu. Mungkin Edi Rahmayadi memerlukan isu-isu yang bisa dianggapnya mampu mendowngrade suara-suara Bobi Nasution. Karena bagaimanapun 35% suara yang dimiliki oleh